Perhatikan. Maka semua kesalahan, lihat, semua kesalahan kecuali syirik kepada Allah, semua berpotensi diampuni oleh Allah. Saya ulangi. Semua kesalahan kecuali syirik kepada Allah, semua berpotensi diampuni oleh Allah. Punya aib, apa tugasnya? Tutupi. Punya maksiat, tinggalkan. Ustadz, kalau kita bicara tentang kesalahan, apakah kesalahan manusia ini dikit apa banyak? Kecil apa besar? Perhatikan Bunda ya, ada tingkatan yang harus disucikan dalam diri kita. Ya, ada tingkatannya. Manusia itu tingkatan pertama, kalau dia berbuat salah namanya aib. Apa namanya? Satu, aib. Oke. Dua, naik lagi. Namanya maksiat. Apa namanya? Aib, maksiat. Naik lagi, ada namanya dosa. Apa namanya? Naik lagi, ada namanya durhaka. Apa namanya? Nanti naik lagi, ada yang namanya zalim. Nanti naik lagi, ada yang namanya kafir atau kufur. Kafir atau kufur. Ada berapa tingkatan? 6. Satu apa? Aib. 2, maksiat. 3, dosa. 4, durhaka. 5, zalim. 6, kafir atau kufur. 1 namanya apa? Aib. Setiap kita punya aib atau tidak? Punya aib atau tidak? Baik. Kalau kita punya aib dan orang punya aib, maka perintah pertama, kalau kita punya aib dan orang lain punya aib, maka perintahnya tutupi. Apa perintahnya? Kita punya aib? Bunda punya aib? Teteh punya aib? Aa punya aib? Suami punya aib? Suami punya aib? Zolim suami aku mah bukan aib. Suami punya aib, guru punya aib, tetangga punya aib. Maka perintah pertama, kalau ada aib, perintahnya apa? Tutupi. Bunda izin ya, Ahilman percaya dalam setiap rumah tangga pasti ada aib pasangan kita, betul? Maka di antara kewajiban Bunda sebagai seorang istri, tutupi aib suami kita. Karena bagaimanapun suami kita adalah pakaian kita, kita adalah pakaian suami kita. Jadi ada yang di rumah tangga itu kalaupun aib, apa perintahnya? Tutupi. Jelas? Baik. Yang kedua apa? Maksiat. Maksiat itu kesalahan dalam hidup kita. Kita pernah punya salah? Kita pernah punya salah? Sering berbuat maksiat? Apa di antara contoh maksiat? Sederhana ya, contoh. Ngomongin orang lain. Maksiat atau bukan? Ngagibah, maksiat bukan? Julid, maksiat bukan? Maksiat? Biasa ngaji, tiba-tiba henteu ngaji. Alasana senam jumba. Bisa ngaji, tapi henteu ngaji. Alasannya bukan uzur syar'i, tapi ada alasan yang membuat kita meninggalkan kebaikan. Namanya apa? Maksiat. Bunda ngaji, tapi pas ngaji ngobrol. Itu aib atau maksiat? Maksiat. Kenapa disebut maksiat?
Karena ada orang yang merasa dirugikan dengan ngobrolnya bunda. Mata kalau ngobrol wae ngobrol wae terus. Ada yang dirugikan, itu namanya maksiat. Ustadznya dirugikan, teman di sampingnya dirugikan, boleh jadi maksiat. Maka kalau sudah berbuat maksiat, tugas pertama adalah tinggalkan. Apa? Tinggalkan. Oke. Saya sederhanakan aja kalimatnya biar enak ya. Kalau aib diapain? Kalau maksiat? Oke. Yang ketiga apa? Oke. Kalau dosa naik lagi. Dia salahnya sama Allah. Dia salahnya sama bunda diperintahkan sholat. Bunda tuh sholat. Namanya apa? Bunda diperintahkan puasa, tapi bunda teu puasa, namanya apa? Kalau punya dosa, maka perintahnya taubati. Apa? Oke. Kita punya dosa apa enggak? Bunda dosanya apa? Diperintahkan menggunakan hijab, menggunakan jilbab, menutup aurat perintahnya. Kemudian bunda tidak menutup aurat, namanya apa? Maka gimana caranya? Taubati. Jelas apa enggak? Jelas apa enggak? Bunda ngambil uang suami tanpa bilang. Boleh atau tidak? Hukum dari mana itu boleh? Tergantung, kalau suaminya pelit, aku maha. Bunda. Oke, naik. Yang keempat, namanya durhaka. Apa namanya? Nah, kalau durhaka itu, izin. Anak harusnya hormat sama orang tua, tapi kemudian dia membangkang. Namanya apa? Bunda harusnya taat sama suami, tapi bunda nggak taat sama suami. Namanya apa? Jelas? Jadi hubungan antara yang di bawah dengan yang di atas kita. Bunda ketemu guru, tapi di belakang ngomongin guru, ngomongin si Ahilmannya, si Ahilman, papangih tes. Dan dipoto bunda ngaji, tapi di belakang ngomongin Ahilman, padahal izin Allah. Ahilman teh guru buat bunda. Namanya apa? Halo, jelas tidak? Bunda teh belajar sama seseorang, ada ilmunya, tapi bunda tidak menghadirkan kebaikan kepada orang yang baik tersebut. Namanya apa? Durhaka. Orang tua bunda melahirkan bunda, membesarkan bunda, mendidik bunda, tapi bunda durhaka sama orang tua. Itu namanya durhaka. Betul? Kalau durhaka, gimana caranya? Perbaiki. Apa? Berarti kalau tadi bunda ngambil duit suami tanpa bilang sama suami, dan suami itu tahu itu uang sedikit-sedikitnya buat bayar kontrakan rumah, diambil bunda untuk hal-hal yang lain. Itu namanya apa? Jelas tidak? Oke. Ada yang selanjutnya namanya apa? Zolim. Kalau zolim, dua, salah ame manusia, dosa sama Allah. Ahilman kasar sama istri, contoh, walaupun enggak, ya, saya kasar sama istri saya, namanya apa? Zolim. Makanya yang paling banyak dosa itu suami ke istri apa istri ke suami? Yang paling banyak dosa suami ke istri apa istri ke suami? Yang paling banyak dosa itu istri ke suami.
Suami ke istri mah nggak ada dosa, namanya zolim. Namanya apa? Kalau bunda bikin salah sama suami, namanya apa? Dosa. Kalau ahilman bikin salah sama istri, namanya apa? Lebih tinggi mana? Jelas atau tidak? Rakyat sama pemimpin kalau bikin salah, namanya apa? Namanya apa? Dosa. Tapi kalau pemimpin bikin salah sama rakyat, namanya apa? Jelas? Oke. Kalau ada yang zolim, maka dua, taubati, perbaiki. Oke. Apa? Taubati, perbaiki. Oke. Dan yang paling tinggi, nauzubillah min dzalik, namanya apa? Kafir atau kufur. Dia menutup dirinya untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, keluar dari Islam. Apa? Keluar dari Islam. Berarti namanya apa? Murtad. Perbuatannya syirik, nama orangnya musyrik, keluarnya murtad. Perbuatannya syirik, orangnya musyrik, betul? Keluarnya murtad, maka orang tersebut keluar dari agama kita, namanya kafir. Jelas tidak? Insya Allah kita semua mudah-mudahan Allah jaga hidayahnya. Maka sering Ahilman sampaikan, bunda teteh sayang, seberat apapun persoalan kita, jangan sampai menggadaikan hidayah iman yang Allah berikan kepada kita. Maka tolong diamalkan ya, nanti di rumah ya. Tolong biasa amalkan doa surat Ali Imran ayat 8. Surat apa? Ali Imran ayat berapa? Ayat 8. Doa agar kita ditetapkan di jalan hidayah Allah, agar kita nggak dicondongkan, agar kita nggak disesatkan, dan agar dibimbing dalam ketaatan hidayah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ahilman sekali, bunda teteh sayang sekali, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Lebih keras, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Bunda, itu doa. Ustaz, kalau kita udah masuk golongan yang keenam, apa yang harus kita lakukan? Segera kembali kepada Allah, kembali ke jalan Allah, kembali menjemput hidayah Allah, kembali kepada Islam. Perhatikan, maka semua kesalahan, lihat, semua kesalahan kecuali syirik kepada Allah, semua berpotensi diampuni oleh Allah. Saya ulangi, semua kesalahan kecuali syirik kepada Allah, semua berpotensi diampuni oleh Allah. Punya aib, apa tugasnya? Tutupi. Punya maksiat, tinggalkan. Punya dosa, taubati. Punya durhaka, perbaiki. Pernah zolim, taubati dan perbaiki. Semua kesalahan berpotensi diampuni dosanya oleh Allah, kecuali orang yang syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bunda sayang, izin ya, izin. Semua di antara kita ingin menjadi orang yang kembali. Mau atau tidak? Ingin atau tidak?
Maka mulai, satu, yang punya aib, tutup aib kita. Yang punya maksiat, tinggalkan maksiat kita. Yang punya dosa, bertobat dari dosa-dosa kita. Yang pernah durhaka, perbaiki keadaan kita. Yang pernah zolim, taubati dan perbaiki semua keadaan. Bunda tanya sama Ahilman, dosa bunda tuh banyak, gede banget, apakah mungkin diampuni oleh Allah? Jawabannya pasti dan mungkin. Coba bunda buka surat Az-Zumar ayat 53. Surat apa? Az-Zumar ayat berapa? 53. Sudah ketemu? Az-Zumar surat keberapa? 39. Ayat berapa? 53. Surat ke 39 Az-Zumar ayat 53. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan, Allah berfirman di ayat ini, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang pernah melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Duhai hamba-hambaku, lihat, walaupun kita banyak salah, walaupun kita besar dosanya, tapi Allah masih manggil kita dengan panggilan apa? Hamba-hamba. Allah nggak manggil, hei orang yang pernah membunuh, tidak. Hei orang yang pernah berzina, tidak. Hei orang yang pernah mencuri, tidak. Hei orang yang pernah durhaka sama orang tua, tidak. Hei orang yang pernah makan riba, tidak. Hei orang yang pernah ngomongin orang lain, tidak. Hei orang yang suka bohong, tidak. Hei orang yang pernah ambil hak orang lain, tidak. Tapi apa panggilan Allah? Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Wahai hambaku yang pernah melampaui batas dalam berbuat kesalahan. Allah nggak nyapa dengan panggilan yang buruk. Izin ya, mohon maaf. Nih kadang-kadang kita nih mudah lisannya bilang gitu. Pencuri. Jelema bangor. Jelema jahat. Allah nggak pernah begitu. Allah nggak pernah begitu. Maka mohon maaf bunda sayang, siapapun di antara bunda yang hari ini menemukan ada orang yang berbuat salah, benci kesalahannya, jangan benci orangnya. Saya ulangi, kalau ada di antara kita yang hari ini menemukan orang berbuat salah, benci kesalahannya, jangan benci. Ulangi, benci, jangan benci. Kalau ada orang yang berbuat dosa, benci dosanya, jangan benci. Kalau ada orang yang berbuat maksiat, benci maksiatnya, tapi jangan benci orangnya. Kan misalnya, mohon izin, mohon maaf ya, bunda seringkali hari ini diperlihatkan ada si A dibuka aibnya, ada si B kelihatan salahnya. Jangan benci salahnya, jangan benci orangnya, jangan benci orangnya, benci salahnya, benci maksiatnya. Ahilman, kenapa kita nggak boleh benci orangnya? Agar di hati kita selalu ada doa yang kita panjatkan, agar orang itu bisa menemukan perubahan dalam hidupnya. Betul? Yang merubah kita siapa? Allah. Yang membolak-balikan hati kita siapa? Allah. Yang tahu tentang kita siapa? Bunda, jangan mudah menjudge orang dari luarnya. Don't judge the book by its cover. Apa artinya? Buanglah sampah pada tempatnya. Apa artinya Ustadz? Don't judge the book by its cover. Jangan mudah melihat orang dari covernya.
jangan menghakimi orang dari tampilan luarnya. Ada orang yang tampilannya seakan-akan ahli surga, tapi ternyata dia punya hati yang busuk, sehingga kelak Allah masukkan dia ke dalam api neraka. Ada orang yang seakan-akan penampilannya ahli neraka, tapi dia punya hati yang bersih, ujungnya Allah masukkan dia ke dalam surga. Bukankah Bunda pernah tahu ada satu kisah, ada seorang perempuan diceritakan. Perempuan ini ahli sholat, perempuan ini ahli puasa, perempuan ini ahli sedekah, perempuan ini ahli baca Quran, perempuan ini ahli ngaji, sholat, sedekah. Tapi satu ketika ditanyakan kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, di manakah tempat perempuan ini?" Rasul kemudian menjawab, "Hiya finnar," dia di dalam api neraka. Kenapa ya Rasul? Bukankah ahli sholat? Bukankah ahli sedekah? Bukankah ahli puasa? Bukankah ahli ngaji? Iya. Tapi sayang, lisannya sering menyakiti hati tetangganya. Hanya perkara sering membicarakan tetangganya, membicarakan aib tetangganya. Dia ngaji, tetangganya nggak ngaji. Dia bilang, tuh tetangga saya nggak pernah ngaji. Ternyata ngajinya dia nggak bernilai apa-apa di hadapan Allah Subhanahu. Tapi singkat cerita, ada perempuan biasa, sholatnya biasa, sodakohnya biasa, ngajinya biasa, puasanya biasa. Maksudnya apa? Ya sudah, dia berjalan aja begitu. Yang penting dia jaga. Ditanya kepada baginda Nabi, "Ya Rasul, di manakah tempat perempuan ini?" Rasul menjawab, "Hiya fil jannah," dia di surga. Kenapa ya Rasulullah? Iya, lisannya, lisan yang tidak pernah menyakiti hati tetangganya. Ama tetangga aja harus baiknya begitu. Gimana sama suami kita? Halo, betul apa betul? Iya Pak, iya.